Aduh, oke bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini, sesuai dengan judul, ini adalah video Kude Talk, dimana saya akan ngobrol atau ngebacot ya. Dan kalian menonton, menyimak di rumah, di kamar, di WC, sambil boker, segala macam, terserah kalian ya. Saya sendiri tuh jarang ngebahas perkomputeran duniawi gitu ya, dimana udah banyak lah channel-channel yang ngebahas. Tapi di sini tuh sudah meresahkan gitu ya, meresahkan sekali ya bun ya. Dimana sekarang harga GPU atau harga VGA card itu kalian tahu sendiri ya, naiknya ya Allah 100% ya. Naiknya bener-bener gila banget gitu loh. Bahkan untuk kelas GTX 1650 aja ya, yang tadinya itu sekitaran 2.500.000, ada yang jual 3.500.000, ada yang jual 4 juta. Jadi kan bener-bener sangat meresahkan sekali ya bun ya. Oke, di video kali ini, di video Kude Talk kali ini saya akan ngebahas tentang Nvidia dan AMD, yang mana lebih fokus ke VGA card lah gitu ya, lebih fokus ke GPU. Oke, pertama saya ngomongin soal Nvidia dulu nih. Ya, semenjak kehadiran cryptocurrency atau Bitcoin segala macem gitu ya, pada tahun 2017 tuh pernah terjadi kenaikan VGA pak, dimana ya semua harga VGA tuh pada naik-naiknya gitu kan. Nggak separah sekarang gitu loh. Menurut saya malah lebih parah sekarang 2021 dibandingkan dengan 2017 gitu kan, waktu lalu gitu. Karena waktu itu kan baru tembus sekitar 200 jutaan ya Bitcoin ya. Nah sekarang itu udah tembus kisaran 800 juta tertingginya. Sekarang sih udah mulai turun sekitar 720 jutaan gitu satu Bitcoinnya. Ya memang sebenarnya kenaikannya tuh udah mulai dari 2020. Cuma kita nggak sadar aja gitu loh pak. Nvidia janji kalau dia bakal ngurangin stok gitu, stok GPU, karena memang bakal dipakai atau bakal dibeli oleh para scalper atau para mining gitu kan. Jadi ya para gamer kere gitu yang belinya cuma sebiji itu pada nggak kebagian gitu kan. Dan sebulan setelahnya tiba-tiba Nvidia ngomongin buat kalian yang emang mau mining, ini saya bikin GPU khusus mining gitu kan. 4 GPU khusus mining gitu. Sebelum itu Nvidia ngeluarin GPU terbarunya 3000 series, yaitu RTX 3060 yang non TI, 3060 polosan, yang bener-bener harganya sih harusnya terjangkau. Untuk harga MSRP atau harga dari Nvidia-nya langsung itu kisaran $329, atau kalau masuk Indonesia sekitar 5.600.000-an gitu kan. Itu kalau nggak salah tanggal 25 Februari ya. Ternyata pas masuk Indonesia karena memang lagi naik-naiknya itu harga normal ya. Ini kita ngomongin harga normal itu 8 juta, 9 juta itu bisa dibilang normal gitu harganya ya. Ya padahal sebenarnya itu kan tinggi sekali gitu ya Pak ya. Dan setelah saya cek di marketplace kayak toko-toko besar seperti Enter Komputer, COC Komputer, dan Nano Komputer yang mungkin saya kenal, yang saya tahu, ada yang jual harganya 8 jutaan, 8 juta, 7 juta bahkan. Ya mendekati MSRP, mendekati harga yang dibilangin Nvidia lah gitu. Cuma stoknya sedikit. Ini terjual cuma sebiji nih. Tapi ada juga yang terjual 19, ada yang terjual 10 gitu. Jadi memang stoknya tuh sedikit gitu ke user. Ini pertanyaan saya nih, stoknya tuh dikemanain gitu loh, apakah udah diborong sama scalper atau udah diborong sama mining? Jadi stok buat gamer tuh nggak lebih dari 20 unit mungkin ya. Mungkin saya sangat applause buat teman-teman yang udah beli RTX 3060 series ya, karena memang susah banget gitu nyari harga RTX 3060 yang normal gitu loh. 7 juta, 8 juta tuh susah banget. Kalau misalkan aku cari nih Pak ya di marketplace Tokopedia, harga RTX 3060 itu udah tembus 10 juta, 11 juta, 12 juta, bahkan ada yang jual nih 15 juta. Gila loh, penjual naik haji, penjual GPU. Cuma nggak tahu kenapa ya, ini kan yang sangat dipertanyakan oleh kalian gitu kan. Bang, kapan sih harga GPU turun ya? Saya juga tanya juga Pak. Bukannya saya temennya distributor gitu kan, kenal sama orang dalam gitu. Enggak Pak, itu kan urusan mereka. Saya juga bertanya-tanya nih. Aku juga masih bertahan menggunakan 1070 Ti ku. Jadi ya tidak ada kepikiran untuk beli GPU di sekarang ya lebih tepatnya. Mungkin ya kalau udah turun mungkin bakal beli. Malah di masa-masa kayak gini Nvidia ngeluarin GPU khusus mining gitu loh. Kenapa nggak memperbanyak stok GPU khusus gaming gitu kan? Jadi gamer-gamer ya pada kebagian gitu ya. Itu mungkin menurut saya gitu ya. Tapi bukan cuma kejadian kali ini loh. Pernah juga kejadian Nvidia diem-diem bikin GPU khusus mining. Linus pernah bahas tuh, dimana GPU-nya itu dibikin bener-bener ya gimana ya, desainnya gitu nggak gamer banget gitu kan. Coolernya tipis, kecil, pokoknya dikurangin lah, di nerf gitu lah ya. Terus dia nggak ada display outputnya, dimana ya cuma bisa buat dipakai buat mining doang gitu loh cuy. Nggak bisa diinstalin driver pada umumnya. Jadi memang bukan cuma sekali aja Nvidia bikin GPU mining. Dan gimana ya, keresahan saya tentang Nvidia sekarang sih, apa nggak takut gitu loh Pak Nvidia? Pasarmu kan gamer bukan mining ya. Pada dasarnya kan GPU kan ya pasarnya buat gamer gitu kan. Kalau buat desain kan ada juga dikhususkan gitu. Tapi lebih banyak dipasarkan ke gamer. Kalau Nvidia bikin GPU mining, berarti kan kita tahu sendiri gitu loh. Nvidia tuh ngelihat, wih ada percuanan duniawi nih di mining gitu kan.
kan. Aku kepikiran, kenapa Nvidia nggak bikin mining rig aja gitu kan. Cuma nggak sejauh itu ya, nggak sejauh itu karena memang dia ada pasar gitu. Aku takutnya Nvidia ini ngalamin penurunan gitu ya saham gitu karena mungkin investornya pada kabur gitu kan. Waduh, nih cryptocurrency ini naik nih. Nvidia malah bikin VGA buat mining gitu, bukan gamer, padahal investornya mungkin gamer juga gitu kan. Dampak dari Nvidia ngeluarin GPU mining dan pengurangan stok buat gamer, dampaknya bisa gede loh Pak buat kedepannya, buat masa depan gamer lebih tepatnya, buat dia juga, buat Nvidia juga. Karena kalau misalkan Nvidia fokus buat ngembangin GPU mining, nanti tuh GPU mining bekasnya ya, atau GPU gamer, GPU GeForce dijadiin buat mining, itu bekasnya nggak bakal laku gitu loh. Jadi pasar VGA bekas itu bakalan jelek buat Nvidia karena biasanya nih GPU atau VGA buat mining itu performanya bakal turun drastis. Ya walaupun dia udah di undervolt gitu kan, biar mungkin panasnya nggak berlebihan. Karena kalau misalkan kita ngeliat sendiri ya logikanya, GPU atau VGA buat mining itu kan kerjanya seharian 24 jam nih. Tapi kalau gamer kan maksimal berapa sih? 10 jam, 12 jam gitu maksimal. Jadi nanti kalau misalkan tuh GPU udah usang dan mau dijual, itu nggak ada harganya lagi gitu loh. Ya mungkin dia bakal jual ke tukang rongsok gitu kan, yang harusnya tadi GPU bekas itu dijual misalkan nih 1070 Ti, dijual bekasnya sekitar 3.500.000 karena memang bekas mining performanya turun, panas, overheat dan segala macam, BIOSnya udah di-mod, mungkin nggak ada harganya lagi. Gamer nggak bakal mau beli gitu loh, karena itu performanya udah turun drastis gitu. Yang ada dijadiin pajangan atau dijual ke tukang rongsok gitu. Aduh, jadi untuk saat ini kalau kalian mau nge-build PC, saya saranin sih tunda dulu nge-build PC-nya. Oke, saya nonton videonya AMD. AMD itu bakal ngeluarin GPU terbarunya tanggal 18 Maret. Jadi bentar lagi ya. Yaitu namanya AMD Radeon RX 6700 XT, yang mana ini dikhususkan untuk gamer yang pakai resolusi 1440p. Ya kalau kalian lihat ya, ini sih spesifikasinya mirip ya sama RTX 3060 Ti atau RTX 3060, mungkin ya disandingkan gitu lah ya. Mempunyai 12 GB GDDR6 untuk VRAM-nya, dan dia itu tembus 2424 MHz untuk game clock-nya, dan untuk powernya itu 230 watt ya, board powernya. Penggunaan resolusi 1440p itu semakin hari semakin banyak gitu ya. 1080p itu udah mulai ditinggalkan karena memang ya resolusi sekarang aja udah ada 8K gitu kan, 8K. Jadi 1080p pun terlihat jadul sekali gitu ya. Ya memang bener ya, karena memang sekarang tuh monitor 144 Hz itu udah murah banget ya Pak ya. Jadi memang AMD bilang ini cocok dipakein di 1440p di refresh rate 100 Hz ke atas gitu loh. Karena memang perkembangan teknologi makin canggih. Jadi 60 Hz, 75 Hz itu mungkin lebih ditinggalkan. Mungkin itu untuk kalangan kere-hore gitu ya. Dan ada fitur seperti Zero RPM ya, yang artinya di fan-nya bakal berhenti berputar kalau misalkan suhunya adem ayem gitu. Terus udah 12 GB GDDR6 dan udah support PCIe generasi keempat. Terus untuk power konektornya ya standar 8+6 pin power connection. Terus untuk displaynya, untuk display outputnya di sini bisa sampai 8K 60 fps, gokil. Kalau AMD bilang sih memang sekarang itu VRAM 8GB itu udah minimum. Jadi VRAM 10GB cukup, dan makanya AMD ngeluarin 12GB VRAM karena memang game-game sekarang, lebih tepatnya game AAA gitu ya, Cyberpunk 2077 itu memang butuh VRAM yang gede gitu ya, karena memang open world gitu kan, kebanyakan yang AAA gitu. Jadi memang 12GB ini adalah VRAM yang sangat ideal lah untuk game-game sekarang Pak gitu. Jadi 8GB apalagi 4GB itu udah kurang gitu, udah kurs gitu. Paling buat main game kompetitif kayak CS:GO, Valorant gitu kan, Apex Legends gitu mungkin ya. Memang bener AMD bilang untuk performance RX 6700 XT ini dia di atasnya RTX 3070. Berarti yang saya bilang tadi gap antara 3060 Ti dan 3060 salah Pak. Ini di atasnya 3070 performance-nya gitu loh. Kalau AMD-nya bilang langsung sesuai dengan grafiknya gitu loh. Di resolusi 1440p gitu. Jangan khawatir buat teman-teman, AMD gak ada fitur ray tracing-nya. Nah, AMD tuh ngeluarin teknologi terbaru tuh, atau ngembangin bisa dibilang ya. Dia ada fitur ray tracing-nya. Jadi tetap santuy aja. Kalau kalian emang mau beli GPU-nya AMD tapi ada pengecualiannya, AMD nggak ada ray tracing-nya, ada besok bos. Terus dia ngembangin Fidelity FX di mana gambar dan visualnya lebih ditajamkan, warna lebih tajam lagi gitu loh. Terus ada yang namanya Radeon Boost ya. Itu menurut saya sih rada-rada mirip sama DLSS, tapi ya masih unggulan DLSS lebih tepatnya. Karena memang Radeon Boost ini bisa nge-boosting FPS kalian. Oh iya, untuk harganya nih. Ya untuk harganya, mungkin harganya ini bakal beda gitu ya. Harga dari AMD-nya langsung itu sekitaran 479
$99. Kalau misalkan dirupiahin sekitaran 6.700.000-an ya, hampir 7 juta gitu. Itu pun kalau tidak goib, kalau tidak diborong sama scalper atau miner ya kan. Mau GPU-nya apa, ambil aja buat mining gitu Pak. Jadi ya jangan berharap lebih ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi pada GPU keluaran terbaru di tahun 2021 karena ya bakal laku duluan gitu ya sama scalper gitu. Mending pakai GPU ini nih, GPU kentang ya kan, 2GB DDR3. Oke Bre, sekarang saya akan umumkan untuk pemenang giveaway hadiahnya Ventec P31 Gaming Power Pack ya. Jadi waktu itu saya ada ngadain giveaway dan pengumuman sih janjinya tanggal 27 Februari. Sekarang udah tanggal 7 Maret. Gila, ngaret bet bang. Iya, soalnya aduh ada kegiatan lain cuy ya kan. Oke, langsung aja ya. Di sini saya menggunakan Instagram Random Comment Picker dan saya pilih ini ya untuk postingan giveaway 1 unit Ventec P31 Gaming Power Pack. Langsung aja kita get comment. Jadi pemenangnya cuma satu ya. Yang bilang pemenangnya cuma temennya abang, pukul palamu. Ini pakai Instagram Random Comment Picker, Pak. Oke, di sini udah ada 709 komentar yang unik dari kalian ya, dari total komentar yang udah kalian taruh gitu kan. Jadi langsung aja kita ambil untuk pemenang giveaway dari Ventec P31 Gaming Power Pack. Siapakah pemenangnya? Dan ini dia pemenangnya, Farhan Drek. Apa aja, dan dia udah tag 2 temennya. Coba aku lihat dulu Instagramnya, dia udah follow. Oh oke, udah follow Ventec Indonesia juga. Oke, selamat buat Farhan Drek memenangkan 1 unit Ventec P31 Gaming Power Pack. Selamat. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian Selakodes di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.